Assalamualaikum, kembali lagi ya bersama saya Jowo Gaji. Kita sekarang berada di toko bangunan lagi ya, tapi kali ini saya akan beritahu tips dan cara memilih granit terbaik. Nah, ini kita sudah di depan granitnya ya. Ini granit ukuran 60-60 dulu ya, kita fokuskan. Bagaimana cara kita untuk memilih granit terbaik? Bagi yang bingung, simak aja videonya ya. Tapi jangan lupa sebelum nonton kita klik like, komen, share, dan subscribe ya. Karena saya butuh banget nih dukungan teman-teman semua biar saya makin semangat bikin videonya. Oke, kita langsung masuk tips dan cara memilih granit terbaik ya. Pilihan yang pertama yaitu kita pilih granit yang tebal. Ini kita bicara basicnya aja ya. Kan kelihatan ini yang di atas dan yang di bawah. Ini dua-duanya sama-sama double loading, tapi yang atas itu lebih tipis. Nah, yang di atas 9 mili, yang di bawah 10 mili. Pilih yang lebih tebal ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita polis, dia lebih tahan daripada yang tipis. Oke. Kemudian kita pilih tips yang kedua. Kita pilih granit itu sesuai tempat di mana letak kita pasangnya. Misalnya seperti ini. Ini kan kita pakai double loading dan glass. Ini yang glass. Nah, ini penempatannya kalau double loading dan glass ini biasanya di ruang tamu dan di kamar. Sedangkan jika kita pilih yang matte yang di belakang, nah itu yang matte, itu kan penempatannya itu di dapur atau di kamar mandi supaya tidak licin. Ini dia ya, dia tidak licin. Jadi kita pilih dulu di mana mau kita pasang, baru kita tentukan ya. Nah, kemudian yang ketiga kita pilih kualitas yang terbaik, yaitu grade KW1 atau kita bilang kualitas nomor satunya ya, triple A nomor 1. Dia adalah kualitas yang pertama, yang paling bagusnya. Ini penting ya untuk presisi barak dan serta kerataannya. Kita harus pilih KW1 yang bagus ya. Kita lanjut untuk yang keempat ya. Untuk yang bagus itu beratnya biasanya berada di rata-rata 29 sampai 30 kg. Ini sudah dengan barang yang tebal atau biasa kita sebut dengan yang grade satunya ya. Itu idealnya 29 sampai 30 kg ke atas. Semakin berat berarti semakin bagus dia, berarti semakin tebal dan bahan-bahannya itu semakin padat. Kemudian kita pilih cutting yang halus. Ini dia pemotongannya, ini kita pilih yang halus ya. Ini bagian terpenting nomor 5, cuttingnya itu halus, bukan seperti ini ya. Ini kasar cuttingnya nih. Ini kalau kita pegang nih kelihatan nih kasar. Pemotongan samping ini perlu, kenapa? Supaya kita dapat memperkecil nut. Kalau bisa itu paling bagus itu nutnya. Kalau untuk granit 1-2 mili aja. Mau bikin 3 mili bisa, tergantung dengan kualitasnya. Kita lanjut untuk yang keenam. Ini nggak kalah penting ya. Untuk bagian belakang granit, pilihlah sirip-sirip atau serat-serat yang dalam. Ini fungsinya supaya kita masang granit itu nggak geser. Dan nggak kalah penting, kita harus tahu dulu granit ini dia dipasangnya harus direndam dulu atau tidak perlu direndam. Nah, kalau mau tahu granit yang paling bagus itu dia nggak perlu direndam, bisa langsung dipasang. Kalau untuk yang ini kita masih harus rendam dulu ya, agar dia basah supaya dia lebih merekat dengan semennya. Ini penting. Jangan pilih yang belakangnya ini rata atau cuma titik-titik aja, atau cuma garis-garis sedikit yang kurang dalam, karena itu pemasangannya lebih susah. Kalau yang ini lebih lengket ya. Ini yang paling bagus model belakangnya. Dia nggak mesti kotak-kotak, yang penting dia harus dalam seperti ini. Nih, dalam dia.
Lalu kita masuk untuk pilihan yang ketujuh. Untuk granit glass tipe ini lapisannya kaca ya, tipe yang paling mengkilap. Nah, ini kita pilih yang paling mengkilap. Dia ada banyak macam merek ya, jadi nanti kalau misalnya milih granit, cari aja pokoknya yang paling mengkilat, warnanya yang paling mengkilat, pasti ada. Kenapa? Agar dia tidak mudah kusam, dia tahan lama, dia yang paling mengkilat itu. Kemudian yang paling mewah, paling menarik untuk dilihat. Lalu kita lanjut langsung ya untuk yang ke-8. Kita tanyakan pada salesnya saat kita membeli, ini idealnya usia granit ini berapa lama? Nah, nanti dia pasti akan menjawab tuh. Usia granit yang paling bagus itu pemakaiannya 10 sampai 15 tahun. Yang paling bagus itu idealnya ya, bisa lebih, bisa kurang, tergantung penggunaan. Paling bagus itu usia idealnya 10 sampai 15 tahun. Oke. Kita masuk yang ke-9. Jika kita ingin menggunakan granit double loading yang seperti ini, nah ada tipsnya juga. Pilihlah lapisan yang paling tebal. Ini ada dua model ya. Ini model pertama, ini model kedua. Yang model pertama ini terlihat ini lapisannya antara yang pertama dan yang kedua ini itu tebal dia. Sedangkan yang di atas, lapisan atasnya itu dengan lapisan bawahnya itu yang di atasnya ini tipis. Pilih yang seperti ini. Gunanya apa? Supaya nanti ketika sudah kusam, ketika dipolis, yang ini kan masih tebal, jadi lebih tahan lama dibanding dengan yang ini. Itu dia fungsinya. Kita masuk yang terakhir ya, yang ke-10. Jika ingin memilih granit yang matte, ini dia yang matte. Biasanya buat di dapur, kamar mandi, ini supaya nggak licin dia fungsinya. Pilihlah dia yang datar atau yang rata. Nah, ini kan datar nih, tidak ada seperti lubang-lubang di dalamnya. Nah, lubang-lubang di dalamnya seperti apa? Nah, yang seperti ini dia. Nah, seperti ini. Dia permukaannya seperti ini. Kenapa? Karena yang seperti ini lebih susah membersihkannya. Ketika kita menyikatnya, kita harus lebih menekan sikat tersebut supaya kotoran yang ada di dalamnya ini, yang terselip-selip di antara lubang-lubang celah-celahnya ini dapat terangkat. Kalau yang datar itu kita gampang, pakai spons saja dia bisa terangkat, karena dia kan nggak lengket. Kalau seperti ini kita perlu menekannya agar yang di dalamnya itu bisa terangkat. Oke. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat bagi yang pertama kali ingin tahu nih mau beli granit tapi bingung. Nah, tonton aja video ini. Oke, terima kasih. Salam Jo Gadget.